istri saya lah, istri saya tuh pengen potong rambut, saya yang potongan sendiri. Ibu mau beli apa enggak? Katanya kalau nggak mau beli, ya udah nggak apa-apa, saya cari salon lain. Bukan kayak gitu Pak, saya cuma tanya aja, kata Mbak Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya, apa kabarnya nih? Baik-baik aja dong pastinya. Nah, saya udah kembali di layar kaca kalian. Pasti udah tahu dong kalau saya udah ada di layar kaca kalian, tandanya adalah saya mau mulai bercerita. Tapi sebelum saya bercerita, saya mau berterima kasih dulu untuk yang udah subscribe, sudah like, sudah komen, dan sudah share. Terima kasih banyak. Untuk yang belum, masih saya tunggu ya subscribe-nya, like-nya, komennya, dan juga share-nya. Kawan-kawan, untuk cerita sore ini, ceritanya itu dari kiriman dari teman Facebook saya yang namanya minta disamarkan. Baik, akan saya samarkan menjadi Mbak Dewi ya. Nah, Mbak Dewi ini ingin bercerita tentang rambut palsu. Ya, judulnya Teror Rambut Palsu. Kenapa tuh judulnya Teror Rambut Palsu? Langsung aja yuk ke ceritanya. Begini ceritanya. Cerita ini berawal dari Mbak Dewi yang seorang stylist salon. Beliau ini mempunyai salon sendiri ya kawan-kawan ya. Usahanya beliau adalah salon. Nah, pada malam Rabu, kata Mbak Dewi, sekitar tahun 2003, Mbak Dewi itu didatangi oleh seorang bapak-bapak yang umurnya kira-kira 45 tahunan lah ya, kata Mbak Dewi, belum begitu tua. Dia datang ke salonnya Mbak Dewi berniat untuk menjual rambut istrinya. Ya, rambut yang udah dipotong ya kawan-kawan ya. Udah potong, kemudian dikasih ke Mbak Dewi. Nah, Mbak Dewi sebenarnya tertarik sekali dengan rambut ini karena rambutnya tuh halus, lembut, panjang gitu kan. Tapi Mbak Dewi ini bertanya gitu, banyak bertanya lah bapak ini, Pak, ini rambut dari mana? Terus kenapa bisa sama bapak gitu kan? Terus bapak itu bilang dengan sewot ya, bapak itu bilang, ya rambut istri saya lah, istri saya tuh pengen potong rambut, saya yang potongan sendiri. Ibu mau beli apa enggak? Katanya kalau nggak mau beli, ya udah nggak apa-apa, saya cari salon lain. Bukan kayak gitu Pak, saya cuma tanya aja, kata Mbak Dewi. Tapi kalau misalnya bapak nggak mau jawab juga nggak apa-apa, ya udah. Berapa harganya? Harganya 500.000, kata si bapak dengan ketusnya gitulah ya. Akhirnya Mbak Dewi membayar lah ya. Dia tanpa nawar lagi karena Mbak Dewi ini sangat-sangat tertarik sekali melihat rambut yang halus ini kan. Mbak Dewi begitu orang itu pergi mikir, wah nih rambut mau gue apain ya saat ini, karena rambutnya itu bagus banget. Tadinya dia mau jual ke orang lain, maksudnya mau dijadiin wig atau mau dijadiin rambut sambungan tadinya sama Mbak Dewi, tapi kemudian tidak jadi kawan-kawan karena Mbak Dewi berpikir, oh rambut ini bagus banget dan dia ini ingin memakai rambut itu sendiri karena kebetulan rambut dia bondol kawan-kawan. Dia pengen banget bikin wig katanya dari rambut ini. Akhirnya Mbak Dewi meminta tolong sama temennya untuk membuatkan dia sebuah wig dari rambut yang dia beli ini. Nah, singkat cerita, wignya jadilah nih kawan-kawan. Nah, pas wignya diantar dia langsung pakai nih, bagus banget wignya. Emang orang rambutnya aja jatuh gitu kan, kayak perawatan gitu, gimana sih, kan bagus banget tuh. Akhirnya Mbak Dewi itu ngerasa, bagus banget, sambil ngaca-ngaca nih kawan-kawan nih, menjelang maghrib lah 5:30. Ngaca-ngaca, bagus banget nih rambut, dia pengen-pengen tuh kan. Lagi ngaca-ngaca gitu, tiba-tiba mukanya tuh berubah kawan-kawan. Berubah menjadi cewek, kayak cewek Arab gitu. Nah Mbak Dewi yang ngelihat mukanya di kaca, ini muka gue. Bukan, Mbak Dewi teriak, teriak kencang banget. Nah tetangga-tetangganya tuh pada saat itu lagi pada makan somai, lagi pada beli somai nih, ada tukang somai di depan salonnya dia. Pas dia denger
Mbak Dewi teriak, mereka tuh pada langsung lari cuk masuk ke salonnya. Ada apa pada nanya. Mbak Dewi pun bilang, nggak ada apa-apa sih katanya, cuma tikus aja. Jadi Mbak Dewi ini ngerasa takut untuk berterus terang gitu sama tetangganya ini. Nah, sebut aja Ibu B. Nah, si Ibu B ini, ada-ada aja lu Dew. Nah, Ibu B bilang, wih lu cantik banget Dew, rambut lu kok jadi panjang, bukannya rambut lu pendek? Apaan sih Bu, ini wig, katanya si Dewi gitu kan. Nah, Bu B megang-megang tuh, ih bagus banget rambutnya Dew, pengen gitu. Tiba-tiba Bu B megang, terus tiba-tiba kayak ada noda darah gitu kawan-kawan di jarinya. Loh Dew, kok rambutnya berdarah sih, ngomong gitu. Nggak mungkin Bu, orang rambut biasa, kata Mbak Dewi gitu. Itu tuh bersihin dulu, katanya gitu. Bekas apaan sih, kata lengket lagi. Masa sih, Mbak Dewi megang-megang juga, dibersihin ya Mbak Dewi pakai tisu dah tuh. Akhirnya habis dibersihin, tanya Mbak Dewi, ih serem juga nih rambut, masa muka gue jadi berubah jadi kayak cewek Arab gitu, kata Mbak Dewi. Udahlah, ditaruh nih sama Mbak Dewi. Nah, besokannya Mbak Dewi ini kurang enak badan nih kawan-kawan, kurang sehat gitu kan. Dia ngerasa nggak enak gitu badannya. Akhirnya dia itu tidur siang sebentar, kata dia tidur meremin mata sebentar. Ternyata dia tuh kebablasan kawan-kawan. Dia itu bangun pas alarmnya berbunyi, yaitu sholat maghrib. Nah, tiba-tiba pas dia keluar dari kamarnya itu, kan salonnya itu ada kamar untuk dia istirahat sebentar gitu kan. Tiba-tiba udah ada 2 pelanggan nih di meja kasir, terus bilang, Mbak Dewi lama banget sih katanya, jadi berapa saya nih kerimbatnya, saya juga potongnya berapa. Nah, Mbak Dewi kan bingung, lah saya aja baru bangun tidur ditanya kayak gitu, rapi banget loh potongannya gini-gini. Pokoknya salonnya tuh katanya ada yang motongin rambut dan ada yang kerimbatin mereka, sedangkan Mbak Dewi sendiri nggak merasa gitu kan. Wah, kata Mbak Dewi, ini siapa yang itu tadi anak buahnya Mbak Dewi, makasih banyak loh Mbak Dewi, ini bagus banget. Udah sekalian ya saya nitip itu tipnya buat dia. Hah? Mbak Dewi bang, hah? Tapi karena dia masih lelungu saat itu, lelungu tahu kan, ngerti kan? Pada saat bangun tidur tuh masih belum nyatu gitu ya, jadi gitu-gitu aja. Dia langsung nyebutin kerimbat berapa, potong berapa, dan akhirnya orang itu bayar dan pergi. Nah, Mbak Dewi pun masih tanda tanya, idih kan gue tidur, siapa juga yang ngerjain semua gitu kan. Tapi namanya Mbak Dewi, udahlah, kata Mbak Dewi, mungkin itu ada tetangga apa gimana kali ya. Udahlah, dia sholat maghrib tuh kan kawan-kawan. Pada saat dia sholat maghrib itu, tiba-tiba ada suara hair dryer tuh, gitu-gitu. Nah, Mbak Dewi, lagi sholat, kok ada suara hair dryer sih gitu kan. Perasaan tadi udah dimatiin semua gitu kan, Mbak Dewi bilang dalam hatinya tuh. Habis sholat dia langsung buru-buru ke depan, dia lihat hair dryernya mati kawan-kawan. Nah, kejanggalan-kejanggalan yang terjadi ini membuat Mbak Dewi menjadi bertanya-tanya gitu dalam hatinya, ini sebenarnya rambut tuh rambut siapa? Rambutnya tuh nggak dipakai nih saat ini Mbak Dewi. Dia taruh di etalasenya dia punya etalase yang khusus wig gitu kan di salon. Nah, dia buka CCTV, akhirnya dia lihat bapak itu yang menjual wignya itu pulang menaiki motor. Nah, dia lihat tuh ada nomor plat nomornya, dia cari plat nomor itu, ketemulah nih, ternyata motor yang dipakai bapak itu pun bukan milik bapak itu. Ternyata bapak itu cuma meminjam ke tetangganya. Nah, Mbak Dewi nanya kan, Pak, permisi, maaf, kenal nggak sama bapak yang jual wig ini? Wig, katanya. Iya enggak, tadinya bapak ini jualnya rambut, tapi rambut ini saya jadiin wig karena bagus banget rambutnya. Nah, sekarang saya sedang cari bapak ini yang di CCTV ini. Nah, Mbak Dewi punya rekamannya kan, dikasih lihat. Aduh, ini mah bapaknya udah nggak ada, dia pulang kampung katanya. Hah? Yaudah, kata Mbak Dewi, gimana ya? Emang kenapa sih Mbak? Enggak kenapa-napa, ini rambut istrinya soalnya. Saya jadinya ya gitu deh, katanya suka aneh-aneh, janggal-janggal, kata Mbak Dewi gitu kan. Istri, kata tetangganya, dia nggak punya istri, dia masih bujang katanya, udah duda. Hah? Aduh, Mbak Dewi bingung lagi, kok bisa, sedangkan bapak itu bilang ke Mbak Dewi dia menjual rambut istrinya itu, sedangkan tetangganya bilang dia tinggal di sini tuh sendiri, tanpa istri, tanpa anak, pokoknya memang single gitu, dia bilangnya duda. Itu loh kawan-kawan, tanda tanya kan tuh, dia bingung.
Udah gitu Mbak Dewi tuh sering banget yang tiba-tiba tuh misalnya lagi di salon gitu ya, tiba-tiba ada sosok cewek Arab itu gitu di etalasenya itu, sedangkan itu kan taruhnya di etalase di manekin-manekin gitu kan. Nah itu nanti berubah jadi wajahnya si cewek Arab ini gitu kan. Mbak Dewi tuh ketakutan gitu, ngerasa takut sekali. Akhirnya hal ini pun diceritakan Mbak Dewi ke tetangganya, si Ibu B. Nah Ibu B menyarankan untuk memanggil Pak Ustadz gitu kan, meminta tolong lah gimana caranya gitu. Akhirnya Mbak Dewi dan Bu B pun mendatangi Pak Ustadz sambil membawa rambut ini gitu. Pak Ustadz bilang, ini rambutnya, iya rambut yang saya ceritain itu Pak, gimana ya Pak baiknya? Kata Pak Ustadz, ya udah ini saya simpen aja ya mendingan kalau boleh, kata Pak Ustadz. Ya Mbak Dewi pun tidak keberatan, akhirnya rambut itu diambil oleh Pak Ustadz gitu loh. Pak Ustadz yang mendoakan dan diambil Pak Ustadz, diberikanlah sama Mbak Dewi secara ikhlas, secara ridho, biar rambut itu didoakan gitu. Sampai sekarang pun Mbak Dewi belum tahu rambut itu milik siapa, dan siapa bapak yang menjual itu pun Mbak Dewi kurang tahu, karena bapak itu sudah tiba-tiba sudah tidak ada dan pulang ke kampungnya begitu saja gitu. Jadi sampai sekarang pun Mbak Dewi tidak tahu nih rambut punya siapa gitu kawan-kawan. Tapi yang pasti udah dibawa sama Pak Ustadz dan tidak mengganggu lagi gitu loh di salonnya Mbak Dewi gitu kawan-kawan ceritanya. Serem banget ya kalau kita mengalami hal ini. Makanya kita juga harus hati-hati nih bagi pecinta uwik-uwik rambut sambungan. Hati-hati juga loh kawan-kawan, takutnya yang ngeri-ngeri sedep kayak Mbak Dewi gini kan, gimana? Aduh. Oke, begitu aja ya kawan-kawan cerita dari saya. Sampai jumpa lagi di cerita saya berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.